Saudara, kemarin ada yang sempat datang ke Beloved Night. Saya tahu memang minggu kemarin itu luar biasa. Saya pergi dari rumah, pergi ke tempat ini kurang lebih, itu dekat ya, biasanya itu cuma paling 20 menit gitu ya. Itu bisa 1 jam gitu, 1,5 jam. Pulangnya 2 jam, saya baru nyampe di rumah. Luar biasa itu, sampai ada yang ada 2,5 jam ya. But saya percaya setiap orang yang hadir di dalam rumah Tuhan ya, itu pasti diberkati. Amin. Pasti akan mengalami hadiratnya. Itu yang paling penting. Untuk apa kita masuk ke dalam rumah Tuhan dan kita pulang kita tidak membawa berkatnya. Amin. Karena Dia mengasihi kita. Dia itu bukannya dia itu bukan seorang tuan rumah, tapi kita adalah keluarganya. Kita adalah anak-anaknya semuanya. Amin. Sungguh Dia ingin memberkati anaknya, bukan karena apa, tapi karena Tuhan Yesus anaknya yang tunggal. Dia yang baik. Amin. Haleluya. Nah, saudara, mungkin banyak di antara kita yang sudah mulai masuk masa liburan di sini ya, dan banyak juga yang mungkin bepergian keluar kota. Nah, kita berdoa juga untuk yang bepergian juga supaya mereka pergi dan pulang dengan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Kita biar bisa bersama-sama dengan kita nanti minggu depan, kita bisa beribadah kembali, kita bisa diberkati, dikuatkan, disegarkan oleh puji-pujian, oleh firman Tuhan, oleh penyembahan. Dan kita percaya juga bahwa kadang-kadang ada orang pikir, wah bisa liburan gitu ya, kadang-kadang enak gitu. Tapi saudara, kalau saya lihat gitu ya di berita 43.000 mobil keluar gitu ya, terus ada yang sampai di pinggir jalan itu, that's quite something. Menurut saya kuat banget. Saya sendiri nggak kebayang gitu. Saya sendiri terus terang saya menikmati Jakarta gitu ya, meskipun sebentar lagi sudah bukan lagi dinamakan daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta gitu ya, karena nanti ibu kotanya mau pindah. Tapi saya percaya di kota di mana kita ditempatkan, saya sangat diberkati dengan kota ini. Tuhan mau memberkati kita di kota ini, amin. Dengan segala kelebihan maupun segala kekurangannya, amin. So let us sama-sama kita jangan sering ngutukin gitu ya kota Jakarta gitu ya. Jadi kita juga sama-sama kita memberkati lah kota Jakarta juga, amin. So termasuk Jakarta itu maksud saya adalah Jabodetabek. Jadi tolong jangan baper yang di daerah Tangsel, Tangerang, semuanya termasuk Bogor, Depok juga termasuk, amin. Kota-kota penyangganya, oke. So saya baru lihat gitu ya, ternyata tol kita itu banyak sekali ya di kota ini ya. I'm so blessed gitu loh bahwa kota ini ternyata juga berkembang, dan kita sama-sama kita kalau saudara ingin menikmati tol yang enak saat-saat inilah. Karena pergi kemana-mana dekat gitu. Jadi kan saya nggak percaya nanti kalau bilang saya undang ke rumah saya, ayo dong datang, itu jauh pastor gitu ya. Ya saudara, gampang sekarang saudara, saat-saat inilah, oke. Kalau saudara mau mampir ke rumah saya silakan, oke. Bapak Presiden kita open house, saya juga open house gitu. Oke, alright. Oke, saudara, minggu lalu kita bersama-sama kita merayakan Resurrection Sunday, oke. Dan kita diingatkan akan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Sangat penting bagi kita untuk tetap diingatkan senantiasa bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Kata-kata God loves you. God loves you. Kadang-kadang kita terlalu umum, kita ngomong, oh ya udah, ya Tuhan sayang sih. Kan Tuhan sayang kita semua. Tuhan kan semuanya, Tuhan juga sayang, yes. But make it personal, saudara. Buat itu hal yang sangat pribadi dalam kehidupanmu. Bilang Tuhan sayang dengan saya. Tuhan itu mengasihi saya, oke? Kita ngomong bersama-sama. Tuhan mengasihi saya. Let it be personal in your life. Jangan cuma Tuhan mengasihi kita aja, ya benar. Tapi make it personal. His love is personal to you and to me. Amin. Dan karena apa, tahu nggak? Kata bahwa Tuhan mengasihi saya itu sangat penting. Karena apa? Apabila engkau dikasihi, maka
setiap ketakutan kita itu akan lenyap. Kadang-kadang kita ini udah kalah duluan lah sebelum kita ini perang gitu ya. Sebelum kita ini menghadapi problem dalam kehidupan kita, kita udah ketakutan duluan. Pikiran kita itu menyerang kita. Saya tahu pemikiran itu bukan berasal daripada kita, tapi seolah-olah iblis bikin itu dia taruh. Caranya iblis menyerang kita itu dia taruh suatu ide dalam pikiranmu supaya engkau ambil. Tapi seolah-olah suaranya dari diri kita sendiri bilang, waduh, saya ini gak bisa loh menghadapi ini. Saya ini nanti bakalan gimana ya? Itu semuanya itu kamu jadi ragu-ragu. Karena apa? Begitu kamu ngambil idenya iblis, kamu udah lupakan bahwa Tuhan mengasihi kamu. Ada orang yang menyayangi kamu. Ada orang yang akan melindungi kamu. Amin. Sebab dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna ini berkata bukan kasih kita kepada Allah, tetapi kasih Allah kepada kita. This is the agape love. Kasih agape yang luar biasa. Kasih yang berkorban. Bukan kasih kita. Kasih kita itu gak bakalan bisa sempurna. Tuhan itu telah sempurna mengasihi kita. Dia tidak bisa mengasihi lebih, dia tidak bisa mengasihi kurang. Karena apa? Kasihnya telah ditunjukkan dengan memberikan anak yang tunggal di atas kayu salib. Dia telah menunjukkan, dia udah gak bisa lagi. That is his love. Itu kasihnya. Itu sudah ditunjukkan kepada saudara-saudara dan saya. Kita belum bisa, gak akan nyampe kepada kasihnya dia. Makanya saya bilang, kasih yang sempurna itu ada gak? Di dalam dunia ini manusia yang bisa mengasihi dengan sempurna ada gak? Gak mungkin. Tidak ada satu. That's why kita, waktu kita mengasihi orang lain, itu gak akan pernah stabil. Kadang saya bisa sayang, kadang saya bisa bosen, ya kan? Suami dan istri. Kadang-kadang kita bisa bosen dengan pasangan kita. Jujur, kalau kita mau jujur-jujuran, kadang-kadang bisa jenuh dengan pasangan kita. Oke? Lihat mukanya kan tiap hari. Orang bilang, wah, gitu ya. Pastor Yudi, Pastor Lita pasti sayang banget gitu ya, gitu. Iya kan? Itu yang saudara lihat kan? Saudara gak lihat kan perjalanan dari rumah pergi ke sini kayak gimana? Iya kan? Saya gak bilang setiap kali ya, gitu loh. Jangan berpikir gitu, haleluya, gitu ya. Tapi ada saat-saatnya di mana istri atau suami bilang gitu ya, kamu kayaknya kamu gak sayang deh sama saya. Hasilnya kan ditanyain kan, yang paling saya tahu lah ya gitu ya, pastilah istri pasti suka nanya, kamu masih sayang nggak sama saya? Iya kan? You still love me? You love me? Kamu sayang nggak sama aku sih? Sebenarnya sayang nggak sih? Para suami, hati-hati. Hati-hati, choose your next word carefully. Ini saya suka bilang sama istri saya, ini kamu ini suka memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu ya. Ini mirip jebakan Batman. Jawab satu salah, jawab yang lain juga salah. Kalau jawab, iya benar, aku masih sayang. Enggak, saya nggak merasakan tuh, saya nggak ngerasain tuh, ya kan? Ya kan? Tapi suami kalau bilang, kadang-kadang saya, nah itu hati-hati itu. Wah pantos, kamu rasanya belakangan ini nih, kayaknya nggak gitu sayang deh sama aku, gitu loh. Kayaknya belakangan ini. Saya sering ngomong, itu hanya perasaanmu saja. Enggak beneran. Kamu ini nggak sayang sama aku, gitu. Ya kan? Kasih kita nggak akan pernah sempurna. Kadang-kadang istri kita atau suami kita juga merasa, aduh kayaknya, terutama istri lah ya, merasa kayaknya tidak dilindungi. Kayaknya I don't feel safe with you. Siapa yang sering merasakan kayak gitu? Gak usah angkat tangan. Saya merasanya kurang aman gitu. Saya merasanya tidak benar-benar merasa dilindungi, tidak provided dengan enough gitu ya. Kepingin sih jawabin, ya memang benar lah. Saya nggak mungkin bisa, cuma Tuhan yang bisa melindungi kamu dengan sempurna, ya kan? Tapi kan juga nggak boleh juga jawab kayak gitu, gitu kan? Nanti itu akan menimbulkan membuka kotak lagi yang lain gitu loh. Pembicaranya melebar bisa kemana-mana.
Amin. Dikatakan demikian, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bahasa The Message-nya ini indah sekali sih. Dibilang, there is no room in love for fear. Jadi kalau kamu merasakan kasih Tuhan, harusnya kamu tidak mengalami ketakutan. Kalau ada area-area di mana kamu mengalami ketakutan, artinya kamu belum bisa mengalami kasih Tuhan di area itu. In that specific area. Dan saya tahu ada mungkin hal-hal yang belum dibukakan mungkin karena kita percaya akan dustanya iblis di area itu. Terkadang kita juga sering gitu ya. Saudara tahu nggak sih bahwa ketakutan itu melumpuhkan kalian? Ini ya, well from love banishes fear, since fear is crippling. Tahu nggak ketakutan itu melumpuhkan kita? A fearful life, fear of death, fear of judgment, is one not yet fully formed in love. Bukannya kasih kita kepada dia, tapi kasihnya kepada kita. Artinya, kalau kamu masih takut mati, takut terhakimi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita nggak lepas dari penghakiman, pasti. Kita nggak lepas dari condemnation. Selama dalam kehidupan kalian, nggak mungkin nggak ada yang namanya judgment, itu nggak ada. Nggak mungkin. Satu saat kita merasa seperti dihakim. Satu saat kita merasa, aduh kayaknya saya takut banget ya. Pasti itu. Pasti kita bisa merasakan hal itu. Karena apa? We are still on earth. Pasti ada yang efeknya kepada kita. Kondisi ini berubah terus. Amin. Tapi masalahnya ketakutan itu duluan yang membuat kita lumpuh. Kita ini kalah sebelum berperang. Amin. That's why iblis itu tahu bila orang percaya bisa dibohongi, bahwa Yesus itu sebenarnya kadang-kadang mengasihi mereka, kadang-kadang enggak. Atau kamu bisa lupa. Maka orang percaya itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Very easy. Orang percaya tidak akan bisa berbuat apa-apa karena udah takut dulu. Kadang iya, saya takut masa depan saya bagaimana nih. Saya takut nanti keuangan saya bagaimana. Saya takut keluarga saya nanti bagaimana nih. Itu ketakutan yang valid kan. Ketakutan itu bisa masuk nggak? Bisa. Tetapi apa yang kamu lakukan dengan ketakutan itu yang penting. Respon kita. What are you responding? Kalau iblis bilang nanti kamu lihat, ya kan? Bulan kemarin tuh habiskan THR kan? Perusahaan kamu bagaimana nih? Pekerjaan kamu bagaimana nih? Ya kan? Tuh. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu kita bisa bekerja atau punya usaha pun itu karena Tuhan kan. Beberapa orang pun gitu kadang-kadang lagi mikir usahanya kayak gimana, pekerjaannya kayak gimana. Ada yang nggak punya pekerjaan, ada yang nggak punya usaha sama sekali. Bersyukur kita masih punya perusahaan, bersyukur masih kita punya pekerjaan. Tapi kita nggak bisa melihat hal seperti itu. Kita udah mikirnya, aduh, ntar nih habis nih, nggak bisa usaha lagi bagaimana. Itu udah di dalam pikiran kita udah main gitu. Iblis itu paling suka memainkan, bikin film sendiri. Amin. Sama seperti tanaman. Tanaman itu tumbuhnya itu di mana? Kebanyakan ya tanaman. Ada yang memang tanaman yang tumbuhnya di air. Tanaman itu tumbuh karena dari tanah. Benar kan? Dan habitatnya itu di sana. Dia tidak bisa tumbuh kalau dia dicabut daripada tanah itu. Kamu biarkan aja gitu, dia nggak bisa. Dia harus bertumbuh, harus ada saat di mana dia mengambil nutrisinya. Amin. Ini tanaman pada umumnya ya, jangan dibilang oh ya kapak bisa, jamur bisa, ya itu kita nggak bahas itu lah, jangan bahas teknis lah ya. Tanaman pada umumnya yang biasa yang hijau gitu, pasti dia harus ada substrat. Kalau orang bilang substrat atau tanahnya, di mana dia mengambil nutrisinya dari situ. Begitu dia diangkat, dicabut dari itu, karena apa? Tuhan menciptakan dari biji-bijian itu supaya dia mengambil nutrisi dari tanah itu sendiri. Manusia pun demikian. Yes, memang betul. Manusia itu diciptakan memang diform oleh Tuhan memang dari tanah liat. Tetapi itu adalah fisiknya. Itu hanya kulitnya.
Tuhan menghembuskan nafas. Spiritnya itu. Dan Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah sendiri. Asalnya kasih itu dari Dia. Jadi Dia hembuskan nafasnya. The spirit of love itu mulai hadir dan menghidupkan kita. What makes you alive is His love. Saya bilang, iya, tapi ada orang kok hidup di dunia ini tanpa kasih Tuhan. Paling enggak kasihnya sendiri. Saudara tahu nggak, manusia itu nggak bisa hidup tanpa kasih. Kamu gitu dicabut gitu ya, mengalami kasih bisa nggak? Saya pernah cek, saya search, saya tanya sama ChatGPT, ini saya lakukan. ChatGPT saya tanya, can human live without love? Coba saudara bisa cek sendiri. Jawabannya itu sama semua. Jawabannya tergantung, dia bilang. Kalau romantic love, yes, kadang-kadang manusia nggak usah hidup tanpa romantic love, bisa. Manusia itu bisa hidup dengan kasih yang romantis, romance. Itu manusia bisa hidup katanya gitu. Tetapi dia punya hal-hal lain yang bisa membuat dia hidup, yaitu hubungan dengan yang lain. Ya itu kan kasih, ya kan? Self love, even mengasihi diri sendiri tetap kasih kan? Tetap itu kasih. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa kasih. That's why songs, lagu yang paling laku itu adalah lagu mengenai love song, lagu kasih. Ada sih lagu yang lain gitu ya, tapi kebanyakan lagu-lagu itu mengenai kasih. Amin. Manusia nggak bisa hidup tanpa kasih. Kasih manusia tapi masalahnya terbatas. Kasih Tuhan tak terbatas. Dia mencoba untuk mengasihi dirinya sendiri. Dia coba untuk mengasihi orang lain. Terbatas, saudara-saudara. Kebaikan manusia satu dengan yang lainnya limited sekali. Tapi kasih Tuhan kepada kita itu unlimited. Gak ada batasnya. Supply-nya gak ada batasnya. That's why kita nyanyikan lagu El Shaddai. Kita nyanyikan kasih-Nya yang luar biasa. Kenapa? Untuk mengingatkan kita bahwa dimanapun kamu berada, apapun kondisimu, Dia tetap mengasihimu. Kamu nggak merasakan kasih-Nya, Dia tetap mengasihimu. Amin. Sama seperti matahari, gampang. Saya nggak percaya matahari bersinar pada hari ini. Kenapa? Gelap. Padahal kamu merem. Saya nggak percaya. Buktinya mana? Gelap itu saya nggak melihat matahari. Saudara di sini melihat matahari? Saudara lihat nggak matahari di sini? Saudara percaya mataharinya ada? Dari mana? Saudara percaya dari mana bahwa itu cahaya yang di luar itu bukan cahaya bikinan? Ayo, dari mana? Saudara just percaya aja bahwa matahari akan bersinar. Saudara percaya nggak pada malam hari matahari itu masih tetap ada? Meskipun malam hari loh, apakah matahari malam hari itu nggak ada? Dia Tuhan matiin lampunya gitu? Nggak juga kan? Matahari tetap ada kan? Cuman bedanya dia dibalikan dulunya kan? Gitu loh. Membelakangi. Kamu membelakangi Tuhan. Kamu berusaha untuk membelakangi Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kasihnya Tuhan tetap mengasihi. Sinarnya tetap menyinari kamu. Gak peduli dimanapun kamu berada, kondisimu apapun. Kamu berusaha lari kayak dimanapun sejauh apapun deh. Kamu coba meninggalkan Dia, Dia tidak akan meninggalkan. Amin. Saya tahu terkadang kita sulit untuk merasakan kasih Tuhan apabila kamu harus menghadapi vonis dokter dengan berbagai banyak gejala sakit penyakit yang ada dalam tubuh. Kalau kamu lagi banyak utang yang harus kamu bayar, susah kamu akan mengalami bilang, aduh Tuhan sayang sama saya ya, meskipun saya lagi banyak utang. Susah lah ngomongnya kayak begitu. Terus terang aja. Kalau hubungan lagi tidak dalam pernikahan lagi hancur dan kamu nggak tahu apa yang harus kamu alami bila suami atau istrimu meninggalkanmu, susah untuk kita ngomong Tuhan mengasihi. Benar. Kalau anakmu saat ini sedang terikat dengan hal-hal yang tidak baik atau kamu mengalami pergaulan yang kurang baik dan kamu khawatir mungkin kalau dia bakalan terhilang untuk selama-lamanya, kita sulit untuk merasakan kasih Tuhan. Tetapi kita hidup di mana masalahnya gini, kita ini hidup di mana di dunia ini kita hidup dengan panca indera kita. Dan pengaruh panca indera kita ini sangatlah besar. Sangat sulit percaya apabila ada seseorang yang gak bisa kita lihat, gak bisa kita jamah,
Gak bisa kita dengar secara audible bahwa dia itu sungguh sebenarnya dia itu mengasihi kamu. Memang susah, betul, memang susah. Tetapi saya harus presentasikan kepada saudara bahwa kita ini tidak hidup berdasarkan perasaan. Sebagai orang percaya, kita tidak mau hidup dengan berdasarkan dari kondisi atau keadaan-keadaan di luar. Karena apa? Kondisi atau keadaan bisa berubah nggak? Bisa berubah sewaktu-waktu. Kita nggak bisa meyakinkan diri kita gitu ya. Berusaha meyakinkan diri kita dengan kondisi-kondisi di luar. Nggak bisa, saudara. Sebab itu sangatlah penting bagi kita untuk nggak melihat, tidak memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang di luar maupun kepada perasaan. Kalau kita main di perasaan, wow, apa yang sedang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, nggak ada yang beres satupun. Ada di sini hidupnya semuanya udah beres semuanya. Nggak ada pastor. Mau didoakan? Nggak ada. Semua hidup saya baik-baik saja. Tapi saudara pun dalam kondisi baik-baik. Saudara bilang, ya saya tahu nih suatu saat yang baik-baik, nanti jadi nggak baik-baik juga. Kadang-kadang kita masih percaya bahwa suatu saat kita ada di atas, suatu saat kita ada di bawah. Roda kehidupan akan berputar. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, yang namanya suffering, yang namanya problems pasti tetap ada. Saya jamin 1000%. Tuhan pun tahu kita ini pasti akan mengalami banyak tantangan. Orang sehebat apapun. Tapi saudara, saya yakinkan kepada saudara, yang dia bisa jamin adalah bahwa kasihnya kepadamu tidak akan pernah berubah. Dia, hadiratnya di dalam kamu, dia tidak pernah meninggalkan. Itu jaminan. Firman-Nya tidak akan pernah suatu saat firman-Nya ya, belakangan totok enggak. Tidak akan pernah berubah. Kuasanya tidak akan pernah berubah. Hatinya tidak akan pernah berubah. Amin. Amin. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara, ini ayat yang luar biasa, saudara. I love this so much. Karena apa? Terutama bagian di Efesus 2 ini. By the way, ini kalau saudara lihat di sebelumnya, kita ini diterima di dalam yang dikasihinya. Ini adalah ayat tema atau ayat dari ayat yang menjelaskan kenapa gereja kita namanya God's Beloved Church. Tetapi ayat yang setelahnya ini loh saudara, ini yang bikin kita luar biasa. Ini saya salut sama Tuhan. Saya salut bagaimana Rasul Paulus itu Tuhan berikan the wisdom untuk bisa ngomong mengenai hal ini. Dikatakan, but God who is rich in mercy. Bayangkan ya, Tuhan itu rich in mercy. Dia itu kaya akan belas kasihan. Sebenarnya bukan rahmat, saudara. Belas kasihan. Saudara tahu nggak ya, kalau kita nggak dapat belas kasihan, saudara tahu bedanya mercy and grace? Satu mercy, belas kasihan. Grace itu kasih karunia. Belas kasihan dan kasih karunia itu totally berbeda. Benar-benar beda. Belas kasihan artinya kamu itu sebenarnya pantas untuk dihukum, tapi kamu nggak dihukum. Itu belas kasihan Tuhan. Tetapi itu nggak cukup bagi Tuhan. Kamu harus mengalami kasih karunia-Nya. Artinya apa yang harusnya kamu itu nggak pantas dapat, bukan cuma dihukum saudara, bebas dari hukuman, tapi kamu diberikan lebih. That is the much more. Itulah kasih karunia. Banyak di antara kita hidupnya masih dalam Jumat Agung. Nah, saya katakan sekali lagi. Banyak di antara kita hidupnya masih di dalam Jumat Agung, dari pengampunan kepada pengampunan. Jadi gini, hidupnya itu kalau mengalami mercy, kamu itu minus sebenarnya, tapi kamu dibikin nol, netral. Kamu udah gak ada utang. Orang utang minus kan,
Dibayarin jadi nol. Harusnya kamu kan utang, harusnya kamu yang bayar. Tapi kamu dikasih kebebasan dari pembayaran hutang. Jadinya apa? Nol kan? Tapi kamu tetap gak punya apa-apa. Bagi orang dunia, Jumat Agung itu sangat penting. Makanya Jumat Agung itu semuanya seluruh dunia mengakui ada orang yang bersalin yang namanya Yesus. Gampang, lihatnya itu di berita zaman dulu 2000 tahun yang lalu. Di surat kabar Jerusalem.com, bukan detik.com atau kompas.com. Jerusalem.com itu ada berita namanya Tuhan Yesus yang katanya Mesiasnya orang Israel, yang katanya rajanya, penyelamatnya orang Israel yang disalib. Itu semua tahu. Orang dunia tahu, Roma tahu, Pontius Pilatus tahu, orang ahli Taurat tahu, orang nggak percaya tahu bahwa ada orang yang disalib, yang mati. Tapi begitu kita ngomongin kebangkitan, itu perlu saksi. Perlu ada yang menyaksikan. Ya dong, Yesus selama lebih daripada 40 hari, dia itu ngapain sih? Setelah dia bangkit ngapain? Yesus setelah bangkit, itu dia bersaksi. Dia itu menyatakan dirinya sendiri dan orang itu melihat dia bangkit. Gak semua orang loh. Gak semua orang lihat dia bangkit. And it's not a good news waktu itu. Kenapa tau gak? Orang pada bilang, Yesus bangkit, pasti ada orang yang nyuri mayatnya. Itu hoax. Kalau zaman sekarang itu. Ada orang bisa bangkit. Emang gampang percaya seperti itu? Ya enggak, saudara. Amin. Tapi dikatakan gini, karena kasihnya yang besar. Saya kembali lagi. Masalahnya, kita aja kadang-kadang sebagai orang yang percaya, kita ini nggak percaya kita ini sebenarnya mendapatkan mercy. Kita ini dapat belas kasihan daripada Tuhan. Kan kita sering sombong. Enggak, gua nggak perlu belas kasihan. Hidup gua oke, baik-baik saja, nggak pernah jahatin orang. Ya dong, kan gua nggak pernah buat jahat sama orang. Yakin? Pernah benci sama orang? Bagi Tuhan, benci sama orang sama dengan bunuh orang itu. Ya kan? Bagi seseorang ngelihat doang, mengingini, udah berzina. Ada yang di sini nggak pernah berpikiran mengingini. Basically hukum Taurat diberikan supaya kita tahu bahwa kita ini memang dapat mercy. Kita ini memang harusnya dihukum semuanya. Kamu bilang, oh iya. Kadang-kadang ya kita suka ngeliatin gitu. Orang baru terima kasih karunia enak banget dia. Bahkan ada yang bilang, orang kalau gitu enak banget tuh. Tunggu dia di ujung aja udah meninggal, terima Tuhan Yesus langsung naik ke surga. Waduh, paling enak. Hidup paling enak kayak begitu. Yakin. Orang dalam seluruh kehidupannya, dia itu merasakan gak ada damai sejahtera sama sekali. Baru-baru ini aja saya juga melihat orang tua dari salah satu jemaat kita. Sebelum di ujung sebelum dia meninggal, terima Tuhan Yesus. Banyak orang bilang enak banget. Yakin gak dia selamat? Dipertanyakan. Yakin gak? Bener gak dia selamat? Dokternya aja, orang Kristen aja sampai gak yakin, sampai mesti ditanyain ulang. Bapak, yakin gak selamat? Ngomong Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, orangnya masih bisa teriak waktu itu. Dia ngomong Tuhan Yesus. Benar dia bilang Tuhan Yesus. Di ujung akhir hidupnya, selama hidupnya ngapain? Maki-maki Tuhan Yesus. Enak banget. Ya dong. Kalau gitu, paling enak. Saya jadi orang Kristen, batu saja seumur hidup saya. Nanti ujung-ujung tinggal ngomong Tuhan Yesus, aku selamat ya. Kelar. Kayak apa? Itu penjahat tuh yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus yang bilang apa? Tuhan, kalau bisa hari ini aku nyampe ke surga sama kamu. Tuhan Yesus langsung ngomong, pada hari ini kamu bakalan nyampe ke surga di Firdaus. Wah, enak banget itu penjahat. Siapa yang sering iri? Kayak gitu. Enak benar. Aku nggak tahu apa yang dia alami. Itulah
tidak bisa mengalami hidup kayak gini, itu karena belas kasihan. Betul. Benar-benar karena belas kasihan daripada Tuhan. Amin. Saudara, because of His great love with which He loved us, even when we are dead, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Makanya dibilang di belakang, make us alive together with Christ, dalam kurung, itu dalam Alkitabnya, dalam kurung, by grace you have been saved. Saudara, nanti saya kasih tahu di ayat ini, 2 kali dikatakan by grace you have been saved. By grace you have been saved, itu 2 kali. Harus di-mention 2 kali. Saking pentingnya by grace you have been saved. Karena banyak yang akan, karena somehow, gimana ya, Roh Kudus ini udah bisa melihat nih. Nanti di ujung sana, nanti di masa yang akan datang, pasti ada orang yang bilang, ini orang hidupnya enak-enak. Ini pasti karena dia ini bisa tobat nih, itu karena pasti karena perbuatan dia. Pasti ada orang yang doain, pasti ada yang gini lah, di-explain, dicoba, dijelasin. Wah, pasti ini karena doanya sih itu kan. Oh, ini karena anaknya nih sering berdoa nih. Oh, karena si itu tuh sering nabur firman. Oh, karena dia sih, karena hidupnya udah susah banget gitu ya. Jadi dia itu udah kepepet banget gitu. Ya Tuhan mana aja yang penting selamat. Ada yang bilang begitu. Ya kan? Ya dia bisa percaya apa aja. Karena apa? Udah kepepet. Udah di ujung. Well, saya tidak bisa menilai hatinya orang. Saya tidak bisa bilang, oh iya, saya bisa bilang, dia ini masuk neraka. Ya kan, kita kan paling suka polisnya orangnya. Ya dia nih, gak percaya nih. Ntar ujungnya pasti dia gak masuk surga tuh. Yang ini nih, oh ini kehidupannya oke nih. Gitu ya, mendingan yang gak pernah jahatin orang. Ya pasti, yang satu pasti masuk neraka, yang satu ini hidupnya baik-baik aja, pasti orang masuk surga. Kita kan manusia kan paling suka tuh bikin double standar tuh, standar kita aja gitu. Ya kan, dia lebih baik nih dari si dia nih, lu kan gak tahu di belakangnya dia ngapain. Ya kan, wah ini orang suka bagi-bagi harta, orang suka uang, ya kan. Kasih mobil lah, ke orang inilah, nyumbang lah ke gereja. Ini kan nggak tahu kan di belakang ngapain. Tau-tau dia korupsi, tau-tau ada yang kesana, ada yang kesini, ya kan nggak tahu gitu. Ya kan kita nggak pernah tahu. Tapi kan kita kan memang suka jadi hakim. Hakim sesama kita. We just love to judge people. Kamu ngejudge aja itu dosa loh. Apalagi kalau kamu ngejudge-nya itu nggak benar. Ya kan, suka berpikiran yang buruk sama orang, gibain orang di belakang gitu ya. Saya tidak lepas, termasuk yang khotbah juga sama. Kata orang paling asik, musik apalagi, wah, ya kan. Tapi saudara, puji syukur sama Tuhan. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan semuanya. He is rich in mercy. Kita ini udah harusnya mati karena kesalahan kita. Karena belas kasihan Tuhan, kita dihidupkan kembali. Saya katakan, apapun yang mati dalam kehidupan kamu, oleh karena kesalahan kamu sendiri, maupun kesalahan orang yang lain, oleh karena belas kasihan yang besar, area itu hidup kembali. Saya perkatakan kembali sekali lagi, apa area yang mati dalam kehidupanmu saat ini? Baik itu karena kesalahanmu, baik itu bukan karena kesalahanmu, apapun itu, oleh karena kasihnya yang besar, itu akan hidup kembali bersama-sama dengan Kristus. Amin. Oke. Jumat Agung kemarin kita diingatkan, kuasa maut itu telah dikalahkan. Gak ada lagi kuasa kematian. Habis. Tetapi pastor kan ada yang meninggal. Ya secara tubuh. Betul. Emang di sini kan kita ini dibilang telah mati. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kan hukuman dosa itu mati kan? Harusnya hukumannya mati. Kok kamu gak mati? Kok kamu gak sampai habis gitu kata Tuhan? Kenapa? Yang dimaksud mati di sini apa? Udah pasti mati secara rohani kita itu udah mati. Kita ini memang udah harusnya mati. Why? Kita mati ini apakah karena kesalahan kita? Saya mau tanya saya. Kita menjadi berdosa. Kita ini
waktu belum percaya Tuhan, kita menjadi dosa karena kesalahan kita, atau sebenarnya dosa itu karena satu orang? Satu orang. Karena Adam. Kita semua kena getahnya semuanya. That's why Adam punya tempat paling VIP nanti di surga. Yakin saya. Karena banyak yang mau demo ke tempatnya Adam. Dan tentu di sini nggak ada Adam. Di sini yang suka nyanyi di sini ada sini. Bapak Adam di sana ada tempatnya, ditempatin di ujung banget gitu, jalan gitu, paling ujung dijagain gitu sama tank, sama panser gitu ya. Karena apa? Bakalan ada demo dia. Gara-gara lu dan satu umat manusia, gua kena getahnya. Semua kita menjadi orang berdosa gara-gara dia satu orang. Saya juga sih mau nanyain sama Adam, what are you thinking? Kamu tuh mikir apa, Dam? Akibatnya ini satu geng semuanya loh. Untung ada Tuhan Yesus. Tapi pertama kali gue pikir timpukin itu orang. Serius. Ya dong, kalau enggak kita enggak akan mengalami this suffering. Dulunya kalau Adam sama Hawa enggak berbuat dosa, kita bakalan ada di Taman Eden. Sama-sama dia terus-menerus. Enggak ada itu namanya dosa, enggak ada itu namanya harus, waduh, kita harus bekerja keras, berkeringat, stres, segala macam, ya kan? Lagi lebaran aja stres, banyak yang stres. Saya kasih tahu sama saudara, banyak yang stres. Habis masuk, aduh, gitu ya. Mau pulang ke sana stres, mau balik lagi stres. Ya bayangin aja, ya kan? Bayangin ini luar biasa sekali. Oke, 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26. Ini diingatkan kita, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua, katakan semua musuhnya di bawah kakinya. Apa sih musuhnya? Semua yang diakibatkan oleh dosa itu musuh. Kamu mengalami apa sih sekarang? Kesulitan perekonomian, itu musuh. Kekurangan itu musuh. Sakit penyakit, musuh itu. Bagi perempuan, keriput, wrinkles, jerawat, komodo. Kalau perempuan ada, kalau udah tua, laki juga sih. Di atas 50-60 tahun tuh banyak totol-totolnya, ya kan? Ya kan? Perut gitu yang buncit itu musuh itu. Ini liburan namanya lebaran, bukan lebaran. Mari kita berlebaran sekarang. Iya kan? Wah, jalan gitu ya. Saya kemarin pas lagi jalan gitu ya, saya suka perhatiin kadang-kadang gitu ya. Pas saya naik tangga, kan rumah saya tangga ada 2 lantai gitu. Naik atas oke, turun ke bawah kok kertek gitu. Dan bilang, kok dia kertek. Anak saya udah bilang gitu, apa ini karena ya nggak bisa ngomong lah ya, usia lah ya gitu. Saya bilang saya nggak terima. I cannot accept that. Saya dulu nggak pernah turun tangga ada bunyi kertek gitu. Ya ampun, turun tangga bunyi. Kita nggak mau menerima. Kita nggak mau menerima hal itu. Kita bilang saya mau tambah sehat. Bahkan di atas umur, saya kepala 5 ya, gitu ya. Di atas umur 50, bahkan 60 tahun. Di sini mungkin ada yang umurnya 60 tahun. I'm still healthy, Tuhan. Saya mau mengalami kasih karunia. Bukan cuma mercy, tapi saya mau mengalami yang namanya kasih karunia. Yaitu saya boleh tetap sehat, tetap kuat di usia yang lanjut. Amin. Kita semua mau mengalami hal itu. Amin, Pak Novik. Amin. Amin, Bang. Amin. Ya, Ton ya. Kita mau mengalami kekuatan yang baru. Jalan gak kertek-kertek gitu loh istilahnya. Ya kan? Ibu-ibu, ya kan, mengalami kemudahan kembali. Amin. Yang nggak ngomong amin, yang terima amin nanti akan lebih banyak. Ibu-ibu, semuanya mengalami tidak
mengalami kemudahan yang kembali seperti Sarah. Amin. Amin. Yes. Aminkan saudara. Saudara nggak cuma mengalami mercy, saudara mengalami yang namanya grace. Amin. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Tuhan harus singkirkan hal-hal yang menghalangi. Setiap musuh itu harus disingkirkan. Karena apa? Dia mau menyatakan kasihnya yang besar kepada saudara-saudara. Bahkan hal yang paling menakutkan saudara, dia mau singkirin semua. That's his reckless love. Singkirin semua hal-hal yang menyebabkan kamu takut. Apa yang menyebabkan kamu takut? Takut mati. Takut debt collector. Takut apa? Takut masalah stres. Takut masalah apa? Takut gagal. Takut masa depan. Apapun ketakutanmu, dia mau singkirin semuanya. Tapi musuh yang paling berkejutan, musuh yang bikin kita semua itu kenapa? Maut atau kematian. Penyakit itu awal dari kematian. Ada sel-sel yang mati. Ini kesaksian saya, bukan saya mau membanggakan atau gimana ya. Istri saya setiap kali kalau ditanya di luar, ibu gitu ya, kulitnya kok bisa kayak begini, rasanya saya gitu ya. Ditanya, ibu makan apa ini? Waduh, ibu treatment apa ini? Suntik botoxnya berapa banyak nih? Berapa ampul nih suntik nih? Gitu ya. Mungkin sering ke Korea apa ibu gitu? Ke Korea belum pernah ya. Ya kan? Operasi ini pasti operasi plastik nih, gitu. Suntik putih ya, suntik putih. Sekarang ada bayangin aja suntik langsung jadi putih. Buset. Bisa ada sekarang ini. Tapi orang yang ngomongin itu saya itu dulu saya pernah saksikan buat saudara 10 tahun yang lalu. I keep saying, istri saya mau saya panggil Sarah, nama tengahnya Sarah. Dia bukan nama tengahnya, nama baptisnya bukan itu, tapi saya panggilin aja, namanya Sarah. Kenapa? Sarah itu mengalami the renewal, physical renewal of youth. Saya katakan gitu ya, kamu nggak akan mengalami efek menopause gitu ya. Kamu gak akan mengalami ini, kamu akan mengalami kemudahan terus gitu ya. Saya sebutin aja terus, ngomong aja terus. Saya katain ya, kamu akan tetap muda, kamu tetap muda. Gak ada itu, saya tetap katain terus gitu. Saya gak sadar sampai belakangan, baru ada orang ngomong ke saya, itu orang lain yang ngomong. Bagi saya Tuhan, saya mesti hati-hati sama mulut saya. Jangan-jangan waktu saya ngomong, itu memang benar ditangkap. Dan itu adalah perkataan iman. Saudara jangan main-main dengan apa yang saudara ngomongin karena saudara orang percaya. Every time you say to your wife, you are forever young, you are forever young, you are forever young. Suami katakan, terus katakan kepada istrinya, you are forever young, you are forever young. Terus gitu, katakan terus, perkataan terus. Lagi tidur, lagi gak senang hati, lagi malesin banget mukanya, katain aja terus gitu. Kamu tetap muda, kamu tetap muda. Gitu. Katain terus. Katakan yang positif, jangan katakan yang negatif. Preaching, Pastor. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus telah menang dari maut? Dia bangkit kembali. He rose again. Dia nggak tetap diam, saudara-saudara. Oke? Selain daripada kita dibebaskan dari hukuman maut, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita clear sekarang ini, apalagi yang kita dapatkan? Efesus 2 ayat 6-7. Kita lanjutkan. Itu kelanjutannya dari pasal 4 dan 5. Ini luar biasa sekali. Dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Bukan hanya menghidupkan, tapi Dia membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini good news banget. This is the good news. Tadi half the good news, baru setengah kabar baiknya. Kamu gak dihukum, itu setengah kabar baiknya. Tapi karena kasih-Nya yang besar, kamu tidak mati. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya gak mati aja,
Tetapi di dalam Kristus Yesus kamu dibangkitkan, setiap hari yang mati dibangkitkan, kehidupanmu dibangkitkan dan diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya, you are above together with Jesus. Kamu memerintah, musuh-musuhmu di bawah kakimu bersama dengan Yesus. Artinya musuhmu itu di bawah semua. That is who you are. Itu siapa diri kamu. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Kamu mau hidupnya berdasarkan perasaan, kayaknya perasaan saya ketekan deh ini. Kayak perasaan saya nggak mengalami deh ini. Atau kamu mau hidup berdasarkan dari apa yang Tuhan katakan tentang kamu. It's your choice. Tapi keadaanmu bisa berubah loh. Tadinya minus, bisa jadi 0. Itu udah bagus. Bukan hanya 0, tapi ini bisa plus. Plus semuanya. Bukan cuma size-nya yang plus. Bukan cuma bajunya jadi size-nya jadi plus. Tapi berkatnya jadi plus. Rekeningnya jadi plus. Paling kenceng. Rekeningnya jadi plus. Nah, tangkap semuanya. Yang gak mau ngomong terserah, tapi gunakan mulutmu. Siapa mau rekeningnya plus? Amin. Nah iya dong. Yang gak mau gak apa-apa, kasih ke saya lebih. Semua mau, saudara. Why? First, kamu ingatkan dirimu sendiri. Tuhan itu sayang sama saya, bukan cuma saya bebas dari kesalahan saya, tetapi Tuhan membangkitkan kehidupan saya. Dan Dia menempatkan saya bersama-sama dengan Kristus di surga. That is your position. That is your rightful position. Itu posisinya anak. Kamu gak di sekedar 0, kamu itu plus, itu posisinya anak. Ada privilege jadi anaknya Tuhan. Bukan cuma tiap saat kita hidup, makanya kita saat hidupannya itu jadi dari minta ampun, ke minta ampun, ke minta ampun, ke minta ampun. Setiap kali ampun Tuhan, ampun Tuhan. Istri juga ngeliatin, suami ngeliatin, ampun Tuhan. Nggak kayak begitu saudara. You don't want to live that life. Amin. Why? Kenapa Tuhan harus menempatkan kamu bersama-sama dengan Dia di surga? Why? That's the reason. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Oke, kita baca bahasa Inggrisnya. And raise us up together and make us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Kenapa harus ditunjukkan His kindness? Hesetnya kenapa harus ditunjukkan kepada kita? Dia mau memberikan kepadamu. Memberikan kepadamu His exceeding riches of His grace. Kamu itu oke. Saudara, kekayaan kasih karunia itu apa sih? Oke, kita coba lihat the message. Then He picked us up and set us down in the highest heaven in company with Jesus our Messiah. Now God has us where He wants us with all the time in this world. And the next, bukan cuma di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang, sampai nanti, to shower grace and kindness upon us in Christ Jesus. Itu tujuannya Tuhan mau tempatkan kamu bersama-sama dengan Kristus di surga. Kamu bukan 0, tapi dikasih plus supaya kamu dapat banyak benefitnya. Kamu dapat banyak kekayaannya. Kamu mau dihujani dengan kebaikannya. Tujuannya itu. Bahasa The Passion Translation lebih kacau lagi. Dia bilang ini, He raised us up with Christ the exalted one, and we ascended with Him into the glorious perfection and authority of the heavenly realm. You are already glorious, you are already perfect, and you have the authority of the heavenly realm, for we are now co-seated as one with Christ. Artinya, posisimu sama, privilege-mu sama, kekuasaanmu sama, dengan Kristus punya kuasa, perfectnya sama seperti Kristus perfect,
Itu cara Bapa ngelihat. And you are glorious too, as Christ is glorious. Throughout the coming ages, we will be the visible display. Wow, kamu tuh jadi displaynya Tuhan of the infinite, limitless riches of His grace and kindness, which was showered upon us in Christ Jesus. Jadi di dalam Kristus Yesus, kamu mau jadi tontonan daripada kasih karunia-Nya. Kamu akan ditaruh di display. Kamu tahu nggak kalau kamu di display? Artinya produknya produk unggul. Kalau kamu pameran, pernah ada yang datang ke pameran? Yang ditunjukin di pameran itu produk yang B aja atau produk yang unggul? Pasti produk yang paling unggul dong, yang mau ditaruh di display. Ada gitu orang pameran gitu, kasihnya barang yang bekas, kemarin dipamerin. Ini sih, kita sih beneran nih, kita yang jujurnya ini barangnya kayak begini nih. Kan bodoh. Ya kan, pasti kita mau kasih display itu yang namanya di display paling bagus. Kamu kalau mau display di IG pakai foto yang biasanya mulutnya mencong, lemari, yang matanya lagi kemana-mana, atau kamu posisi yang terbaik, yang paling keren yang kamu mau tunjukin, foto yang mana? Pasti yang terbaik dong. Ya enggak sih? Nah, sama Tuhan ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kamu adalah target daripada cinta kasihnya yang luar biasa. Dia ingin tunjukkan. Jadi dia harus memberikan kepadamu kebaikannya, kasih setianya. Itu akan dipertontonkan. Kamu akan jadi modelnya nih untuk menunjukkan kasih setianya. Dan kamu akan put pada display. Supaya apa? Dunia bisa melihat betapa Tuhan itu baik. Gak mungkin dia sendirian. Pasti ada kuasa yang besar. Dia mau mempertunjukkan. You will be put on display of His riches of His grace. Wow. Betapa hati Bapa itu ya baik banget. Dia ingin mempertontonkan kepada kita betapa luar biasa kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Kalau kamu mengenal Bapa, bagaimana Dia mengasihi Yesus, maka kamu bisa mengenal betapa kasihnya Bapa bagi kita semua. Kalau sekali lagi saya katakan, kalau kamu mengenal bagaimana Bapa mengasihi Yesus, kamu akan bisa mengenal bagaimana Dia mengasihi kita. That's why kita mau menerima, atau bukan hanya itu, kita mau mengalami yang namanya His extravagant love, especially this year, terutama tahun ini. By the way, kalau saudara nanti mau sempat ada waktu, saya lihat tadi di lantai tadi ada yang masih kerjaan. Saya juga nggak tahu kenapa nggak pulang-pulang itu orangnya yang nggak sana ada yang masih kerja. Saudara mau lihat progres daripada gedung kita, saudara tinggal naik satu lantai, tinggal ngintip aja ke sana. Saudara udah bisa melihat the progress. Saya sih orangnya nggak sabaran gitu, tapi pas saya lihat Tuhan, saya sama anak saya tadi ke atas sebelum tadi ibadah, saya bilang Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Begitu luar biasa baik. Saya bisa merasakan, saya aja di sana aja merasakan bagaimana Tuhan itu memberikan perlindungan pada kita semua. Dia memberkati. Bahkan tempat itu aja belum aja gitu ya, belum jadi aja gitu ya. Itu kayak, gimana ya? Kayak Tuhan itu pengen kasih lihat ke saya. Dan saya percaya saudara-saudara yang melihat nanti kalau udah jadi gitu ya tempatnya, nanti kita akan, by the way, jangan miss. Tanggal 5 Mei, gampang ingatnya, 5/5, we will have our first service di lantai 4. Make sure you don't miss. It's wonderful place. Tuhan kasih juga yang luar biasa sama arsiteknya. Arsitek yang ada di tempat itu boleh nanya. Nanti arsiteknya nanti akan kasih kesaksian. Bisa lama kalau kasih kesaksian. Kebaikan Tuhan yang dialami luar biasa sekali. Benar-benar luar biasa. Oke? Saudara, sekali lagi, kita ini bisa menjadi display dari kebaikannya itu di dalam Kristus Yesus. Bukan karena kita yang baik, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebenaran kita, tetapi karena Yesus. Efesus 2 ayat 8-9. Diingatkan sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan 2 kali ya. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Sampai harus ditegesin loh. Bukan hasil usahamu itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahasa message-nya, saving is all his idea and all his work. All we do is trust him enough to let him do it. It's God's gift from start to finish. We don't play the major role. If we did, we'd probably go around bragging that we've done the whole thing. Manusia ini paling suka lagi ngambil kredit. Oh, ini bagus nih hasilnya. Karena aku setia kepada Tuhan. Oh ya, karena saya rajin. Saya rajin, kalau pelayanan rajin banget, gak pernah miss sama sekali. Oh, karena saya rajin berdoa, saya rajin berpuasa, makanya Tuhan mau mempertunjukkan kasih karunia-Nya nih. Ayat ini menjelaskan dengan jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kata keselamatan di situ bukan hanya meliputi bahwa kamu itu selamat masuk ke surga, kamu gak masuk ke neraka, tapi juga kamu disembuhkan, kamu dipulihkan, kamu dilindungi oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu dilindungi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh karena kasih karunia kamu disembuhkan. Karena kasih karunia kamu dipulihkan dari semua masalahmu oleh iman. Bukan hasil usahamu, pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada satu orang pun memegahkan. Amin. No one can boast. Kalau kamu orangnya udah jago semuanya, kamu jago, kamu bisa achieve ini, achieve itu gitu, Tuhannya taruh di mana? Saya mau nanya. Gak ada sama sekali. Tapi kalau kamu tahu kamu tuh gak bisa apa-apa. Emang gak bisa apa-apa. Kalau namanya kepentok ya kepentok, udah sampai ke ujung jalan, mentok. Ya udah. Tetapi saudara, even bahkan kalaupun saat itu kamu belum mengalami terobosan dan kamu tetap bisa mengucap syukur, itu tolak karena kasih karunia Tuhan. Ingat, kalau kamu masih bisa mengucap syukur hari ini, itu juga karena kasih karunia Tuhan, bukan pekerjaan. Amin. I think I have to cut it short. Masih ada setengah lagi. But I'll save it for next time. Okay? Part 2 is coming. Tapi saudara, just make sure bahwa saudara tahu. Maybe I'll close with this. Saya akan tutup dengan 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Dibilang kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. So how? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita, protect us? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri, tetap berada di dalam kasih Allah? Kamu gak cukup hanya tahu aja, kamu gak cukup hanya kenal aja, tapi kamu harus mengalami kasih Allah. Percuma kamu cuma tahu, oh iya saya tahu dari khotbahnya Pastor Yudi bahwa Tuhan saya karena saya. Oh iya saya kenal bahwa Tuhan Yesus. It's not enough. You need to experience the love of God. Tahu bagaimana caranya? Gampang. Saudara renungkan terus menerus. Saudara merenungkan banyak. Mau baca firman boleh, mau nanti nonton YouTube boleh, saudara dengerin khotbah boleh. Yang penting khotbahnya fokusnya kepada Kristus dan kasihnya kepada kita. Waktu kamu terus menerus kamu membombardir dirimu dengan khotbah yang demikian, firman yang demikian, kamu sedang melindungi dirimu dengan kasih. Dan kasihnya Allah attract the favor of God. Itu menarik kebaikan Tuhan itu ke dalam diri. Saudara, saya sadar bahwa pada saat kita itu mengalami hal-hal yang buruk, kita merasa kayaknya kita ini lagi terancam, kita ini lagi bad, kita ini lagi gak ada yang melindungi kita. Kayaknya kok rasanya itu kita itu sendirian, kita itu kayaknya gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi saudara,
Terkadang Tuhan nggak mau kita berbuat apa-apa. Tuhan mau kita justru diam, menantikan kekuatan Tuhan. Terkadang kita juga harus mengambil langkah iman, satu langkah iman aja, yaitu kita percaya. Kita mungkin harus mengambil tindakan. Mungkin kita harus keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kita selama ini self pity, terlalu melihat diri kita sendiri. Dan kita lihat kita kayaknya kok saya ini orangnya kayak begini, memang saya modelnya kayak begini, memang saya orangnya ketakutan. Dan kamu harus keluar dari zona nyaman kamu dan mulai percaya bahwa Tuhan sayang sama saya mau melangkah. Saya mulai ambil langkah, satu langkah aja, yaitu kamu percaya dan kamu keep listening. Gak cukup saudara cuma seminggu sekali dengerin, gak bisa. Kita harus membombardir diri kita setiap hari, every day, with the love of God. Saudara, ada satu kesaksian yang mau bawakan sebelum saya tutup. Ada satu orang jemaat kita juga sedang mengalami kesakitan, ada sakit dalam dirinya, sakit kulitnya gitu ya, agak merah-merah. Dan dia pergi ke dokter. Dan dia ditanya sama dokternya, kamu ini penyakit ini udah berapa lama? Dia sebutkan satu penyakit, kamu ini kena ini. Dan dia katakan berulang-ulang, terus dokternya ngomong terus berulang-ulang, kamu ini kena ini penyakit, ini kamu kena virus, ini kamu ini gawat ini. Tes, harus tes. Saya nggak against dokter, sekali lagi. Report dari medical mungkin, kamu ini kena ini, kamu ini pasti ini, kamu ini pasti ini. Dokternya ini dokter yang udah biasa, dokter yang ahli. Penyakit ini ahli. Terus apa yang dia respon dia gimana? Awal-awal ketakutan, dengar kayak gitu, aduh, saya kena penyakit, divonis seperti ini. Gak mematikan, tetapi bagi orang yang penyakit ini itu dianggap wah nanti bisa nularin ke orang lain. Nah ini dia sampai ketakutan, terus ketakutan selama kurang lebih 3-4 hari, gak berani keluar rumah orang ini ya. Dia cuma bisa mendengarkan. Dia bilang saya mau dengerin terus firman Tuhan. Saya dengerin, dia putar terus khotbah mengenai kasih Tuhan, takut. Dia call saya sambil nangis, Pastor please pray for me. Saya nggak pernah, ini orang nggak ada takutnya sama orang. Ini orang berani banget, sangat berani. Tapi dia kena satu vonis dokter, dia jadi orang paling takut, sangat takut. Dia ketakutan banget. Nanti kehidupan saya nanti bakalan gagal. Aduh, apa yang saya harus kasih tahu nih kepada orang, kepada saudara, kepada orang yang saya kasih? Apa yang harus saya kasih tahu? Khawatir nanti gimana nih kehidupan saya? Wah, stres. Selama 4 hari gak keluar rumah, hanya dengerin doang, dengerin firman terus mengenai kasih Tuhan. Gak bisa apa-apa kan? Hari keempat, hari kelima, dia dengar report dari dokter, deg-degan. Oh kamu gak ada penyakitnya clear, cuman gitu doang, that's it, bebas. Saat itulah dia tahu betapa berkuasanya firman yang mengatakan bahwa aku mengasihimu, Tuhan mengasihimu. The power of His love, the power of the word of love, itu penting. Suami dan istri katakan satu sama lainnya, I love you. Kadang-kadang mungkin suka lupa, kita suka, udahlah dia kan tahu dia sayang sama saya. Ada maksudnya untuk ditanya terus. Kadang-kadang they just want reassurance. Tetapi kata-kata itu, sebenarnya kata-kata yang punya kuasa. Kuasa daripada kasih daripada Tuhan. Itu akan menyembuhkanmu, memulihkanmu, menguatkanmu, melindungimu dari hal